Bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita tentang ngobrol ya, ngobrol tentang apa ya, tentang tauhid ya, tauhid tentang mencari Allah ya. Ini biasanya orang-orang yang disuka kalau orang-orang tua kayak kita itu yang ngobrolkan tentang cara mencari Allah gitu toh. Iya. Itu biasanya cara mencari Allah itu gak cuma sekarang loh, dari dulu orang itu sudah punya naluri untuk mencari Allah. Itu dari dulu nenek moyang kita, orang Jawa terus orang semua lah, itu sudah punya naluri untuk mencari Allah. Karena kita berada ini, siapa yang mengadakan gitu ya, itu terus jagat ini kok ada, itu siapa yang mengadakan, itu nalarnya manusia untuk mencari Allah, itu nalar manusia. Karena memang kodratnya manusia juga begitu, memang kita dicipta untuk kembali begitu toh. Iya. Kalau caranya macam-macam ya, cara mencari Allah itu. Terus kalau di Islam itu ada yang dikasih panduan ya sama Allah, dikasih panduan, dikasih siapa yang mengenal dirinya, mereka mengenal Allah gitu. Kalau mereka sudah mengenal Allah, mereka fana ya gitu. Itu terus ada yang cara mencari Allah dengan berzikir. Berzikir untuk mengenal diri, untuk mencari diri sejatinya, siapa diriku gitu ya. Terus siapa Tuhanku gitu. Itu biasanya mereka pakai banyak cara ya. Mereka pakai zikir. Terus kalau di panduan Ibnu Athaillah itu ada zikirnya bertingkat-tingkat begitu. Zikirnya ada levelnya. Levelnya zikirnya orang ghaflah gitu. Ya. Ghaflah itu lalai. Fisiknya berzikir, mulutnya berzikir, tapi angan-angannya masih gerambiang orang Jawa ya. Angan-angannya kemana-mana gitu. Cuma mulutnya yang berzikir. Zikirnya macam-macam ya. Zikirnya ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang Allah Akbar, ada yang Allah saja, ada yang la ilaha illallah, ya macam-macam. Ya. Tapi mulutnya saja yang berzikir, angan-angannya macam-macam, ya anganannya kemana-mana. Itu kalau biasanya disebut zikirnya orang ghaflah, orang lalai. Berzikir tapi angan-angannya enggak sama dengan mulutnya, enggak sesuai gitu ya. Enggak ngikuti alur yang dizikiri. Iya, itu. Berzikir Allah tapi enggak sejalan ya. Enggak sinergis. Iya. Pikir ngomong Allah tapi yang dipikir macam-macam. Itu. Terus ada yang setelah itu naik lagi yakto, zikirnya yang orang sadar memang berzikir, yaitu mereka berzikir tapi mereka juga sadar kalau mereka berzikir. Itu zikirnya orang-orang yang itu loh, kayak orang-orang kalau makom torikoh ya. Torikoh kadang orangnya yang seharusnya begitu orang torikoh, tapi kadang-kadang orang-orang torikoh juga ghaflah itu tadi, mikir balik gerambiang. Cuma seharusnya levelnya torikoh ya sadar menuju Allah itu. Berarti yaktoi berarti mulutnya sama angan-angannya itu fokus sejalan gitu. Sejalan. Mulutnya berzikir tapi angan-angannya juga berjalan menuju Allah. Tapi apa ya? Angan-angannya enggak Allah yang mana ngono? Belum bisa. Cuma menuju. Ya belum hadir. Itu nanti terus cuma menyebut Allah terus ini fokus untuk mencari Allah. Ya itu fokus
fokus, angannya fokus. Kalau ghaflah, angannya nggak bisa fokus. Iya, Itu. iya, iya. Terus naik lagi, ya, zikirnya orang-orang yang makrifat, ya. Makrifat itu zikirnya ya hadir di hadapan Allah. Itu, ya. Angan-angannya sudah menghadap tadi, ya. Terus rasa senangnya sudah muncul. Itu orang-orang makrifat. 3 berarti. Mulutnya berzikir, angan-angannya menuju Allah, dan muncul yang ketiga rasa senang. Rasa senang. Itu Tapi kalau makrifat. sudah makrifat biasanya mulutnya sudah Nggak lenyap ya. Angan-angannya sudah menghadap. Cuma menikmati rasa senang bersama Allah. Itu. Orang-orang makrifat itu menikmati rasa senang. Kalau berzikir itu sudah hilang. Dikir angan-angan dengan hadir di hadapan Allah gitu saja. Berarti diam mana ya? Dia memandang, saling memandang. Saling Saling memandang. Kalau ghaflah ya apa itu? Kalau ghaflah ya cuma mulutnya saja. Mulutnya saja yang berzikir. Terus puncaknya malah bukan di alam suwung. Puncak zikir itu kalau di alam suwung itu belum puncak. Nah, puncaknya malah kembali ke dunia, ya. Kembali memandang dunia, tapi yang dipandang lahir batin, ya. Zikirnya menikmati Allah, berzikir, menzikiri dirinya, itu. Itu malah mata terbuka itu kalau puncaknya. Zikirnya mata terbuka dan cuma kesadaran ya. Berarti angan-angan itu, akal itu pikir-pikir sebenarnya Allah yang berzikir, kita yang berzikir itu bukan kita sendiri. Bukan, Allah yang berzikir. Allah yang berzikir. Allah yang berzikir, menzikiri siapa? Menzikiri. Wala dzikrullahu akbar itu loh. Zikirnya Allah ternyata maha agung. Itu. Yang dizikiri siapa? Ya Allahnya sendiri ternyata. Itu orang-orang yang makrifat, orang hakikat. Orang hakikat itu ternyata itu kalau kita cuma ngobrol toh, itu cuma ngobrolnya orang-orang dulu begitu, gitu. Bukan kita terus kayak orang hakikat, bukan. Obrolan saja, ya. Jangan dianggap ini orang-orang sudah hakikat, tidak. Kita ngobrol saja, ngobrol tauhid, ya. Iya. Nanti salah paham nanti ya, dikira kita orang-orang sudah levelnya tinggi, enggak, ya, cuma obrolan. Obrolan parikenong. Obrolan orang-orang yang orang-orang tua itu kan begitu, ya. Obrolannya orang-orang. Untuk asiknya orang tua itu kalau ngobrol menuju Allah. Ya, gitu. Mencari Allah. Yang kedepannya kita akan mati. Ingat mati. Itu. Kalau ghaflah itu biasanya zikir itu ini loh. Zikir itu mencari Allah toh. Terus kalau mencari Allah itu inilah yang saya senang itu. Allah itu lahir batin, Rahman Rahim gitu toh. Kalau mencari Allah itu mengenal diri. Nah, mengenal diri itu berarti ke dalam. Nah, Rahman ki keluar. Luas. Allah itu Rahman itu jagatnya Rahman, jagat dunia ini. Rahman. Jagat nyata. Kalau Rahim batin. Kalau Rahman lahir. Alam lahir. Yang tampak. Iya. Kalau alam Rahim, alam batin. Berarti alam batin melihat diri. Rahim keluar. Rahim itu tertutup. Mulut kita tertutup. Rahim. Berarti ke dalam. Rahman. Itu terbuka. Iya. Kalau Rahman berarti terbuka. Luas. Itu Rahman itu luar lah. Luar. Kalau Rahim
Batin, dalam. Ke dalam, mencari ke dalam. Kalau jalan lurus, jalan mustaqim, Mustaqim. buka atau tutup itu? Tutup. Tutup, carinya ke dalam. Berarti rohim. Sirotol mustaqim, carinya ke dalam. Dalam. Yang hidup, yang dibalik ini, bukan yang tampak ini. Yang hidup di alam alam kehidupan yang dibalik. Sirotol mustaqim, mencari jalan yang hidup, ya, jalan. Oh, dibalik ini. Dibalik ini. Ya, kalau di Quran ini biasanya gini, kuling dulu mada fisamawatil ada. Lihatlah apa yang dibalik mada fi gitu. Apa yang dibalik samawati wal ard. Langit-langit dan bumi. Bukan langit saja. Langit itu kan bersap-sap gitu. Yang dibalik jagat ini siapa toh? Gitu loh. Iya. Berarti itu mencari Allah itu kuning dulu madafi, apa yang dibalik ini, siapa yang dibalik ini, itu ya, itu yang diharapkan cara berpikir, ya, cara berpikir itu sebenarnya tauhid itu apa toh? Tauhid itu mengesahkan Tuhan toh satu itu, yang hidup satu, wujudnya satu, yang gerak satu, itu tauhid. Kalau masih pecah-pecah itu berarti takutnya kurang. Masih berpecah-pecah. Berarti gitu. ketuhanan yang esa. Ya, yang ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Nah, itu satu. Kalau nanti sudah masuk melihat yang ke dalam, ternyata di dalam satu. Gitu. Satu, nggak ada yang lain. Ya. Satu. Ternyata cuma satu. Allah itu satu. Ya. Wujudnya satu. Ya. Gerak-geriknya yang gerak-gerikkan satu. Satu itu. Nggak ada yang lain. Satu. Paham ya? Ya. Ternyata semuanya cuma satu, nggak ada yang lain. Ya, cara berpikir, ya, cara berpikir itu penting. Ya, berpikir itu nanti kalau tidak paham berpikir ya nanti kayak goflah terus. Goflah. Jadi, apa berpikir tapi mendikiri dirinya, mendikiri barang-barangnya, mendikiri macam-macam itu. Angannya macam-macam. Bukan mendikiri untuk yang didikiri Allah, bukan. Itu goflah itu. Berpikir tapi mendikiri dunianya, kesibukannya gitu. kadang ada yang apa ya, berpikir untuk imbalan gitu. Itu termasuk goflah. Zikir. Misalnya ngamal supaya dapat apa imbalan. Zikir nafsu. Zikir nafsu. Nafsunya yang berpikir. Nafsunya berpikir. Zikir sekian ratus, sekian ribu. Untuk Nanti dapat karomah apa. Itu zikirnya nafsu. Bukan zikir menuju. Kalau zikir menuju berarti Allah. salah tujuan. Nanti apa ya? Minta imbal balik terus. Iya. Minta imbal balik. Jadi gak mencari Tuhannya tapi meminta. Iya. Meminta, terus meminta. Saya senang itu yang ini, yang orang cerita. Aku kesel, saya itu capek untuk meminta. Minta itu prinsipnya apa toh? Kalau tidak dikasih gremeng. Iya. Kalau dikasih senang, kalau tidak dikasih apa tuh gremeng itu? Nyes apa itu? Gerundel, ya, tidak dikasih. Ngomel. Ya itu. Prinsipnya orang minta kan gitu. Dikasih senang, nggak dikasih ngomel. Terus yang diminta Allah. Ya. Allah tidak diminta loh dikasih. Itu. Iya. Kita tidak meminta itu Allah sudah mengasihi. Allah itu maha mengingat. Yo, gak pernah sedetik pun tidak diingat. Apapun semuanya diingat sama Allah. Wala dzikrullahu akbar itu. Ya. Iya. Allah apa saja, di mana saja semuanya diingat sama Allah. Saya kira itu ya, terus latihan untuk apa ya? Dikirnya orang goflah biar tidak goflah terus ya. Fokus gitu ya. Iya. Ya, kita latihan berzikir untuk kalau di kamar biasanya saja
apa itu lampunya dimatikan. Nah, itu lebih cepat nikmatnya. Itu dzikirnya orang Ghaflah tadi, latihan dzikir. Dzikirnya orang ghaflah ya. Kalau nanti berzikir, latihan berzikir di kamar, iya. lampu mati, terus pintu ditutup, jangan sampai ada yang masuk begitu. Ini masanya biar latihan fokus toh. Ghaflah itu belum dari fokus. ghaflah menuju ke fokus gitu. Nah, maksudnya sadar berzikir. Nah, itu dzikirnya orang ghaflah. Ghaflah lalai yang didikiri biar nanti tidak lalai, angan-angannya juga menuju Allah itu di kamarnya dikunci gitu aja biar nanti tidak terganggu toh. Biar latihan fokus Fokus gitu. Terus apa ya? Kalau ada penutup matanya ditutup saja. Dikat. Dikat penutup mata, jadi nggak lihat apa-apa. Itu. Terus berzikir sesuai kesenangan ya. Kalau saya senangnya Allah ya, itu senangnya saya. Tapi kalau yang senangnya subhanallah monggo. Ya. Kalau senangnya alhamdulillah ya monggo. Senangnya la ilaha illallah ya monggo. Ya. Senangnya untuk menyebut asma Allah itu apa, senangnya itu disebut saja. Ya. Kita menuju menuju Allah itu yang disebut ya namanya saja. Ya. Namanya Allah disebut Allah gitu aja. Langsung Allah gitu ya. Iya. Nah, saya pandu ya latihan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saja dimulai bismillah sama syahadat ya. Iya. Nanti masanya masuknya ke alam batin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Allah ya. Kalau sulit ngikuti napasnya Allah gitu. Kalau ada yang hu Allah ya monggo, tapi ya Allah saja ya. Pejam mata ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata. Jam. Benar pejam mata ya. Sudah kalau sudah pejam mata hendaknya nggak ada yang dilihat loh ya. Nggak ada yang bisa dilihat tuh. Iya. Semuanya ternyata gelap gitu. Iya. Yang ada cuma gelap. Ya. Allah itu mencarinya di balik ini semua ya, di balik kuling dulu dari sama arti tadi. Nah, kalau sudah pejam mata Allahnya tetap saja ya. Tapi gak usah diucap keras ya, cuma Allah gitu. Allah gitu ya. Ya usah diucap keras ya. Allah terus agak kalau agak menunduk begitu. Kalau itu mengikuti alur apa ya, lengkungan langit lah ya. Kalau dibatin saja bisa enggak? Ucapnya Allah itu. Ya dibatin saja. Kalau sulit ya pas napas kalau masuk kalau keluar. Allah kayaknya apa ya? Malah dengar suaranya Allah itu kurang fokus yang kita cari karena dibalik apa itu? Iya, kalau belum bisa ya Allah diucap dulu. batin enggak apa-apa. Ya, diucap Allah gitu. Iya. Allah terus ya. Terus yang disadari bahwa kalau kita pejam mata begitu, ternyata yang ada cuma gelap ya. Iya. Yang kita cari bukan sinario, yang kita cari bukan yang jauh, yang meliputi. Allah itu meliputi segalanya, meliputi dirimu, tidak berjarak ya. Ya, rasakan benar. Rasakan benar, Allah tidak berjarak, meliputi dirimu. Kalau berjarak di sana ada sinar, lap-lap, bukan sinar yang kita cari, cahaya. Cahaya yang meliputimu, itu. Ya, cahaya gelap ya berarti ya dinikmati gelap itu yang meliputi gitu ya. Cari Allah yang meliputi dirimu. Ya. Ya, itu. Bukan cari sinar, saya masuk ke sana bukan. Allah sudah meliputi segalanya, termasuk meliputi dirimu. Ya, nikmati yang meliputi dirimu itu saja. Ya, jangan mencari. Engkau tidak bisa mencari. Berarti diam kayak diam.
dia merasakan diliputi. Nah, itu. Dia merasakan diliputi. Allah tidak bisa dicari, ya. Allah yang hadir sendiri nanti, ya. Kita tidak bisa mencari Allah, tidak akan mungkin. Kita tidak akan mungkin bisa mencari Allah. Allah hadir sendiri meliputi dirimu. Itu, ya. Menikmati Allah di dalam gelapmu, ya itu. Jangan mencari cahaya nanti pasti berjarak kalau berarti mencari cahaya. Gelap ini dinikmati gitu saja. Menikmati gelapmu lah. Tidak usah kemana-mana. Oh, tidak usah mikir kemana-mana. Kalau mencari cahaya sinar putih, sinar hitam, sinar kuning, hijau, itu masih berjarak itu. Allah tidak berjarak kok, ya. Berarti kita merasakan gelap ini, kita masuk di gelap gitu saja ya. Oh, udah masuk di gelap, dikelilingi ini rasanya kayak dikelilingi gelap gitu. Bahkan badan saya itu tidak kelihatan. Iya benar. Nggak nampak. Iya. Yang terasa cuma rasa angen-angen sama rasa. Ya. Badan kita kan juga tidak ada tuh, tidak tampak tuh. Tidak tampak. Engkau tidak bisa melihat badanmu sendiri tuh kalau gelap. Iya. Ya itu. Menikmati yang gelapnya saja. Mencari Allah di dalam gelapnya. Allah meliputi dirimu, tidak berjarak, itu yang indah itu. Tidak berjarak. Kalau berjarak nanti, di sana ada cahaya. Itu berjarak itu. Jangan mencari cahaya yang terang gelap itu cari cahaya yang warna-warni itu berjarak. Iya. Engkau tidak berjarak. Allah tidak berjarak. Nikmati gelapmu itu, menikmati yang meliputimu. Itu saja. Nikmati berarti kita saja. itu di apa ya? Dikelilingi gelap gitu loh. Masuk di gelap. Nggak bisa nampak apapun. Iya, itu saja. Dinikmati itu saja. Dinikmati bahwa angan-angan ini nikmati yang gelap itu saja gitu. Gimana? Angan-angannya menghadap. Angan-angan Allah gitu. Allah menghadap Allah. Allah meliputi dirimu itu aja. Iya. Ya, sudah merasakan toh? Iya. Yang intinya kalau ghaflah menuju ke sadar. Itu intinya melepaskan ghaflah tadi loh, biar fokus gitu. Itu kalau sudah bisa fokus, tidak ada apa-apa, cuma gelap saja, ya itu sudah fokus itu. Sudah ada kenaikan untuk bisa fokus, bukan ghaflah. Nah, nanti beda lagi nanti yang hadir, beda lagi yang macam-macam. Yang penting tidak angan-angannya tidak membayangkan dunia lah. Iya. Itu. Fokus di gelap gitu saja. Ya, saya kira sudah bisa. Iya, merasakan ya. Ya, saya kira kalau sudah bisa nanti diteruskan latihan tiap hari ya. Iya. Saya buka saja. Ya. Nanti ini untuk pemicu saja ya. Iya. Seharusnya itu minimal 1 jam lah tiap hari. Setiap hari. Minimal. Kalau lebih banyak waktu lebih baik. Sering gitu. Sesering mungkin. Ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam gitu kan apa. Setelah subuh, itu atau setelah maghrib sampai isya, itu dinikmati. Tapi terus kalau di rumah dimatikan lampunya, ditutup biar gak terganggu. Di kamar sendiri dimatikan lampunya begitu. Biar lebih fokus gitu maksudnya. Saya kira itu ya. Iya. Saya kira itu untuk latihan pertama. Nanti ada lagi untuk latihan yang berikutnya. Ikuti saja. Ikuti saja. Saya kira itu mungkin ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Ya, untuk yang ghaflah menuju yang yaqdhah, untuk biar fokus, bukan membayangkan kehidupan dunia lagi, tapi mencari Allah di alam gelapnya tadi. Ya, cari Allah di alam gelapnya. Sudah enggak, kalau tutup mata itu nggak ada apa-apa kok, ya. Kayak itu loh, kayak siapa ya orang sufi itu, kalau tutup mata ternyata cuma ada satu, itu ternyata cuma ada satu, itu kalau buka mata banyak, kalau tutup mata satu, itu dinikmati mencari yang satu di dalam alam gelap. Itu orang-orang dikirnya orang yaqdhah ya, orang ghaflah, orang ghaflah, orang lalai berpikir, biar nanti bisa fokus. Itu ya, saya kira itu semoga bisa ada manfaatnya. Kalau ada salah, kalau ada
tidak berkenan mohon maaf ya, kita ini coba obrolan saja ya, bukan ngaji yang serius ya. Obrolan saja, obrolan orang-orang pengen mencari jati diri, pengen mencari Allah gitu. Kalau ada apa-apa bisa ditulis di komen ya, saya kira itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.